Inayah Jambi TV. Insya Allah tidak hanya memberikan tontonan, tapi memberikan tuntunan. Amin. Hari ini materi yang kita bawakan yaitu tentang mendidik anak balita dengan cinta sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Sangat luar biasa sekali ya ibu-ibu ya. Kali ini materi yang kita bawakan akan disampaikan oleh sosok yang sangat luar biasa. Siapa? Tentunya kita sangat mengenal beliau. Beliau adalah pengasuh Yayasan Pesantren Al-Inayah. Tentunya tahu ya ibu-ibu ya, Pondok Pesantren Al-Inayah. Beliau seorang DPR, beliau seorang entrepreneur, dan beliau seorang ketua BKMT di Kecamatan Rimbo Bujang. Siapa lagi? Beliau sang motivasi, sang motivator. Beliau adalah Umi Al-Inayah. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Dan kali ini Umi kita bersama jamaah ibu-ibu BKMT dari Rimbo Bujang yang sangat luar biasa, yang sangat cantik dan yang sangat antusias dan sangat semangat walaupun di bulan puasa Umi. Iya, subhanallah. Oke ibu, supaya lebih semangat lagi kayaknya kita harus menggelorakan pada hari ini. Kita baca kita apa ya? Kita yel-yel dulu ya ibu-ibu ya. Kita yel-yel. BKMT Maju Jaya. Oke, tepuk tangan. Baiklah, kita sama-sama dengarkan materi dari Umi Al-Inayah. Sebelumnya, ngopi, ngolah pikir, ngopeni hati bersama Umi Al-Inayah. Enggak Umi. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimus sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wasbir ala ma asabika inna dzalika min azmil umur amma ba'du. Kepada Bapak Ibu dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu diberi kebahagiaan. Dan ibu-ibu khususnya BKMT Kecamatan Rimbo Bujang, semoga selalu diberi kesehatan panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Sampai berjumpa lagi dengan Umi Al-Inayah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini penuh dengan berkah dan juga langkah kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Baiklah, ibu-ibu semuanya, pada pagi hari ini kita akan memberikan materi tentang mendidik anak dengan cinta sesuai dengan hadis dan Al-Qur'an. Seperti yang sudah kita bacakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimus sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wasbir ala ma aswabika inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat sesungguhnya dan suruhlah mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Luqman ayat 17. Ibu-ibu semua yang saya hormati, jadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan sunnah dan sesuai dengan Al-Quran. Salah satunya yaitu yang pertama, memperdengarkan. Ini anak balita Bu ya, kita membahas anak-anak kita yang masih balita, mungkin masih kecil sampai mungkin usia SD. Jadi yang pertama, bagaimana kita selalu di rumah kita setiap saat kita sering memperdengarkan Al-Quran terhadap anak-anak kita. Entah itu sekarang bisa dengan HP Bu ya. Nah juga mungkin kita bersama-sama dengan anak-anak kita membacakan Al-Quran walaupun surat-surat pendek. Karena apa? Apa yang dia dengarkan itulah yang menjadi rekaman memori dalam hati kita sehingga dia cinta dengan Quran. Sehingga dia hatinya penuh dengan nutrisi, yaitu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Yang kedua, kita bagaimana mengajarkan anak-anak kita tentang dasar-dasar Islam. Yang ketiga, memberikan contoh baik itu ucapan, baik itu tingkah laku, pakaian dan semua dari orang tua.
Yang keempat, bagaimana kita mengajari anak tentang tauhid, tentang Allah, tentang agama Allah, tentang kitab Allah dan lain sebagainya. Yang kelima, bagaimana kita memberikan nama yang baik dan bagaimana kita sering ngobrol cerita. Nah, ini kita ceritakan para nabi sebagai suri tauladan, para ulama sebagai tuntunan ataupun suri tauladan untuk kita dan anak-anak kita. Juga membiasakan salam, juga etika, bagaimana ucapan yang bagus, bagaimana kita memberikan contoh dari tingkah laku kita yang bagus. Ini memberikan ajaran-ajaran tentang akhlak. Dan ibu-ibu yang saya hormati, tentunya kita sebagai orang tua, apalagi ibu ya, sayang semua ibu dengan anak-anaknya. Sayang. Tentunya semua sayang, orang tua menyayangi, khususnya ibu-ibu akan selalu menyayangi anak-anaknya dengan dibuktikan dengan ucapan yang lembut, dengan belayan kasih sayang, dengan memberikan sesuatu yang menyenangkan hati anak. Tapi ibu-ibu mungkin tidak semata-mata kita memberikan harta sehingga anak itu bahagia, tidak. Tapi bagaimana kita membahagiakan anak dengan cara memberi perhatian, kasih sayang. Nah, itu semua pasti kita akan cinta kepada anak ketika kita menyayangi dengan penuh kasih sayang, kata-kata yang bagus, pasti mereka, anak-anak kita akan mengikuti dengan ucapan-ucapan kita yang halus dan bagus. Tapi bagaimana seumpama orang tua selalu memarahi anak, jangan sampai anak-anak kita dilabeli dengan sesuatu yang kata-kata yang tidak bagus. Contohnya apa? Jangan sampai kita memberikan anak ketika semarah apapun, ibu-ibu, jangan kita membentak. Karena ketika kita membentak, sel-sel otak ini akan putus. Ini sel-sel otak anak ini, ibu-ibu, namanya neuron ya. Ini adalah ada 100 miliar. Nah, luar biasa banyaknya. Ketika kita bentak sekali, maka akan terputus sel-sel otak kita. Makanya jangan kita membentak. Bagaimana memberikan kasih sayang dengan ucapan yang lemah lembut. Ketika kita emosi, ini kita tahan, mendingan kita diam. Nah, seumpama anak-anak kita menjatuhkan piring sehingga pecah. Nah, ini jangan sampai kita marah dengan kata-kata yang tidak bagus, dasar goblok, dasar kurang ajar. Ini jangan sampai kita labeli anak-anak kita dengan kata-kata yang kasar. Karena apa, ibu-ibu? Nah, ketika kita menyebutkan anak kita bodoh, ini tolol ataupun yang tidak baik, ini merupakan doa. Na'udzubillah min dzalik. Juga anak itu akan, saya ini bodoh ya, saya ini tidak bagus ya, saya ini tidak mampu ya. Nah, ini anak itu akan sangat hatinya akan menjadi tidak senang, akan sedih, bahkan dia menganggap dirinya benar-benar bodoh, benar-benar nakal. Maka jangan sampai anak-anak kita dilabeli dengan kata-kata yang tidak bagus. Ketika ibu-ibu marah, mendingan kita anak menjatuhkan gelas car gitu ya. Jadi ibu-ibu kira-kira marah nggak? Bilang saja alhamdulillah anak soleh gitu ya, alhamdulillah calon presiden gitu. Nah, jadi memang kita seorang ibu dengan anak, hati-hati ibu-ibu, hati-hati. Ucapan adalah doa, apalagi ucapan sampai emosi. Nah, makanya ibu-ibu memang harus benar-benar ibu-ibu yang solehah menahan emosi, harus sabar. Ini jadi luar biasa, tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Maka dari itu, mari kita semangat mendidik anak-anak kita selalu belajar dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, sehingga kita menjadi seorang ibu yang luar biasa, bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Wah, sangat luar biasa sekali Umi ya. Sampai di usia balita saja kita sudah ada ini ya Umi, pendidikan untuk anak seperti itu. Seperti kata Umi tadi, bahwasanya anak itu harus kita dengarkan
surat-surat Al-Quran, kita harus bicara dengan sopan, halus, dari cara berpakaian pun dari balita sudah diatur ya Umi Bahkan ya. bukan hanya dari balita, kita ketika hamil, ibu-ibu ketika hamil ini harus mulai didengarkan dengan bacaan-bacaan Quran. Jadi insya Allah itu menjadi rekaman ibu-ibu ya. Mudah-mudahan menjadi hafidh-hafidhah anak-anak kita. Amin. Kayaknya ini susah deh Umi. Kayaknya ketika anak itu, permisi ya Bu ya, nakal ataupun bagaimana, kayaknya kalau ibu-ibu di rumah itu pasti kayak gini, ya anakku ini pasti kayak ingin melontarkan kata-kata itu Umi tadi, seperti Umi sampaikan, nakal kamu, bodoh kamu. Oh seperti itu tidak boleh Umi ya, seperti Tidak doa boleh, deh Umi. karena itu Iya. doa. Wah kayaknya Umi ini ibu-ibu yang di sana ini sudah sangat tidak sabar sekali ingin menanyakan bagaimana ibu-ibu itu di rumah ketika menghadapi anak-anaknya Umi. Bagaimana Umi? Kita buka saja, langsung kita buka session pertanyaan Umi. Ya Umi. Oke, sebelum kita buka session pertanyaan, ibu-ibu sudah nggak sabar ya Bu ya? Masih semangat subhanallah, walaupun kita melaksanakan ibadah puasa, kita tetap semangat mengaji bersama sosok Umi yang sangat luar biasa, Umi Al-Inayah. Oke, ngopi, Ngolah pikir, ngopeni hati bersama Umi Al-Inayah. Baiklah ibu-ibu, kita mulai dari pertanyaan pertama. Saya Umi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Asro berasal dari Desa Sabta Mulia. Baiklah Umi, pada kesempatan ini saya akan menanyakan bagaimana cara supaya anak-anak kita bisa disiplin dengan peraturan yang kita berikan sesuai dengan ajaran agama kita yang Umi sampaikan tadi, yaitu sunnah dan Al-Quran. Terima kasih Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi dari Ibu Asro, Umi, bagaimana supaya anak kita itu disiplin sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Monggo Umi dijelaskan. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya Ibu. Jadi supaya anak kita disiplin, yang pertama tentunya kita sudah melatih sejak dini. Bukan berarti kita menyayangi tanpa dilatih kedisiplinan, tapi tetap kita menyayangi tapi juga memberikan peraturan mana yang baik, mana yang tidak baik. Apa yang harus dilakukan tepat waktu, mengajarkan sesuatu yang baik, belajar pada waktunya. Nah ini sudah dilatih dari awal, dari kecil untuk disiplin, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memberikan reward, memberikan pujian ketika anak-anak kita memberi tepat waktu makannya atau tepat waktu untuk mandinya, bangunnya, kita berikan pujian. Masya Allah anakku luar biasa, anak soleh, ini akan berbunga-bunga. Coba ibu-ibu ketika dipuji sama bapaknya pasti berbunga-bunga ya. Begitu juga anak-anak kita. Nah, ketika makan setelah itu ditaruh di dapur, maka anak, Masya Allah luar biasa anakku, pujian. Ini dan juga memberikan reward ketika anak kita mendapatkan atau disiplin, dia akan dikasih sesekali hadiah supaya dia lebih semangat lagi. Nah, terus juga memberikan contoh ketika kita menyuruh anak-anak kita disiplin, ibu-ibu, bapak-bapak juga harus disiplin. Nah ini, jadi pertama adalah juga paling utama memberikan contoh dari orang tua kepada anak-anak kita bagaimana cara untuk berdisiplin. Begitu Ibu ya? Oh, seperti itu ya Bu ya. Oh kalau gitu seperti itu ya Umi ya. Kita kalau anak sedang melakukan apa, dia udah disiplin, udah mandi tepat waktunya, makan tepat waktunya, itu harus dikasih pujian dan dikasih hadiah ya Umi ya. Iya, kasih hadiah. Siap-siap hadiah Ibu Asro, seperti itu. Walaupun kecil, kasih penghargaan. Subhanallah. Dan satu lagi yang paling penting dari Umi jelaskan tadi, yaitu kita tidak hanya menyuruh ibu-ibu, kita harus memberi contoh, baru anak itu mau melaksanakan kedisiplinnya. Sangat luar biasa. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Saya Umi. Iya Ibu, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Marheni dari Desa Tirta Kencana. Pada kesempatan pagi ini, sesuai dengan materi yang Umi berikan, ada sesuatu yang saya tanyakan, sesuatu yang sangat mengganjal di hati saya. Saya sekarang mengasuh seorang cucu yang kebetulan masih balita dan sering menanyakan apabila saya sedang sholat, saya sedang baca Al-Quran itu sering ditanyain, untuk apa yang disolat, untuk apa yang dibaca Al-Quran. Itu aja Umi, terima kasih. Mohon jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang nenek loh Umi, beliau seorang Luar nenek, biasa. ya kan Umi. Beliau bertanya Umi dari Ibu Sri ya, Ibu Sri tadi bertanya Umi, beliau sering sholat, beliau sering mengaji, untuk apa sih Umi? Mau nggak Umi? Iya. Jadi luar biasa pertanyaannya Ibu ya. Jadi banyak memang anak-anak kita ketika masih kecil itu selalu tanya, kenapa sholat sih, kenapa puasa sih, kenapa ibu kesana, kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Pasti cerewet Ibu ya, itu pertanda anak kita adalah cerdas ya, cerdas itu. Jadi luar biasa. Ya, bagaimana kita menjelaskan bahkan dari kecil ketika dia bisa mendengarkan, bahkan mulai dari setahun ya, kita jelaskan tentang Islam, kita sering bercerita. Nah, jadi cara mengajarkan anak ini tentunya berbeda-beda. Ketika kita mengajarkan anak umurnya masih setahun seperti apa, berbeda dengan yang 2 tahun, berbeda dengan yang 3 tahun dan lain sebagainya. Bahkan sama-sama umurnya saja itu akan caranya juga berbeda. Kadang tuh anak itu ada yang seneng dipeluk ya, kadang anak itu yang seneng ditemenin, kadang anak itu kalau sama orang tuanya suka dipuji. Itu bermacam-macam karakter anak. Bahkan anak kita sendiri, berapa anak dari rahim kita itu berbeda-beda karakter dan berbeda-beda juga cara mendidiknya. Nah, bagaimana mulai dari kecil anak kita diajari, diberi pengertian apa sih Islam itu? Nah, Islam itu harus percaya kepada Allah, Islam itu harus sholat ya. Nah, mulai dari umur kalau sudah balik ini harus mulai sholat, nah seperti itu. Dengan kata-kata bagaimana kita bicara dengan anak-anak, karena bicara dengan anak-anak dengan orang tua tentunya berbeda ya. Nah, jadi ketika anak kita mulai kecil sudah diajari sholat itu apa, untuk apa, bahwa sholat ini adalah kita komunikasi dengan Allah, kita mengikuti perintah Allah, dijelaskan seperti itu. Nah, terus yang tidak boleh dilakukan apa? Tidak boleh mencuri, tidak boleh untuk berantem sama kawan, nah, dan lain sebagainya. Tentunya dari kecil ini harus kita perkenalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, dan juga etika-etika anak-anak kita. Begitu Ibu ya? Oh, seperti itu Umi ya. Jadi kita jelaskan perlahan ya Umi ya, bahwa kita itu sholat untuk apa, mengaji itu untuk apa, terus kegunaannya apa, seperti itu Umi ya. Luar biasa. Seperti itu Ibu. Bagaimana, masih semangat? Saya tes dulu semangatnya ya Bu ya. Ngopi, Ngolah pikir, ngopeni hati bersama Umi Al-Inayah. Allah ya Ibu-ibu ya, kita banyak manfaat sekali bertemu dengan sosok beliau ini ya, sangat luar biasa, kita bisa ngaji bareng. Baiklah, kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan yang selanjutnya. Saya Umi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Umi, nama saya Ibu Lasmona dari Desa Sabta Mulia. Pertanyaan saya Umi, tetangga saya mempunyai anak TK. Dia anaknya sangat pemalu. Kadang berangkat sekolah harus ditunggui sampai selesai jam pelajaran. Terus ibunya duduk di sebelahnya. Nah, ini gimana solusinya Umi agar anak itu pemberani dalam Al-Quran? Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Umi, Ibu Lasmona itu tetangganya ada yang anaknya tuh masuk TK tapi minta ditungguin terus Umi. Kasihan lah ibunya tidak bisa melaksanakan pekerjaan di rumah. Bagaimana Umi? Monggo Umi.
Jadi anak-anak ketika masih balita ini seperti tadi ya, berbagai macam karakter. Ada anak itu tipenya yang pemberani, ketika dimanapun dia, itu langsung bisa membaur dengan kawan-kawannya. Ada yang seperti itu, sehingga ketika dia diantar sekali sudah orang tuanya pulang tidak masalah. Ada juga yang agak-agak pemalu, mungkin perlu membutuhkan berapa hari dia ngantar pertama masih malu, harus ditungguinnya di depan pintu nggak apa-apa sambil ngintip-ngintip ya ibunya. Terus besoknya lagi ditungguin, hari yang ketiga sudah tidak ditungguin, dia sudah berani. Ada juga tipe anak yang sangat pemalu. Ini ketika di rumah mereka itu ya pemberani, cerita, ngobrol, pokoknya cerewet ya, cerdas. Ketika kumpul dengan kawannya, dengan orang asing yang tidak terbiasa, dia itu kadang pengennya itu megang bajunya ibunya, pokoknya dikempit aja ini ya. Ini jadi megang, nggak mau pisah dengan ibunya, itu ada juga. Bahkan ketika anak TK sudah masuk itu harus nungguinnya, nggak boleh di luar, bahkan harus di sampingnya nggak boleh pergi kemanapun sampai berhari-hari. Ini menguji kesabaran ibu-ibu ya, luar biasa. Jadi ibu-ibu harus bagaimana dengan tipe anak yang nomor 3 itu, yaitu dengan cara pertama adalah sabar. Pertama ditungguin, ikuti saja. Juga nanti ketika dimanapun, entah itu diajak sering untuk pergi kemana yang bersama dengan orang lain, sering diajak kumpul-kumpul dengan orang-orang asing supaya terbiasa. Ini mungkin pengajian diajak supaya dia latihan berani. Terus dilatih sana beli sendiri, sana itu ambilkan itu sana, sering dilatih untuk dia untuk berani. Intinya sering diajak kemana ketika bertemu dengan orang-orang asing. Yang selanjutnya caranya sudah dilatih seperti itu, nanti sampai setelah ibu sudah berapa hari mulai ditinggal di depan pintu. Jadi anak kita mulai dilatih dan dikenalkan dengan kawan-kawannya. Ayo mainan sama ini, dikenalkan dengan kawannya, dilatih mereka bersosialisasi dengan anak-anak yang lain. Nah seperti itu, insya Allah mereka sudah berinteraksi dengan yang lain, mulai kenal, mereka akan terbiasa. Makanya ibu-ibu mulai nampakkan diri tapi dari luar ya. Setelah dari luar beberapa hari dirayu lagi, ditinggal ya nak, nanti ketika sudah pulang dijemput. Insya Allah setelah latihan mulai bertahap seperti tadi, insya Allah anak kita akan menjadi pemberani. Itu ibu-ibu ya. Kalau begitu nggak boleh langsung ditinggal gitu ya Umi ya? Nanti kerepotin gurunya, nanti pasti nangis menjerit-jerit ya. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Bahwasanya kita harus sabar dan kita harus memperkenalkan kepada anak-anak kita ketika anak usia balita, jangan ditaruh di rumah aja Bu, diajak main, diperkenalkan dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya, seperti itu. Jangan hanya di rumah aja. Kalau di rumah aja jadi seperti itu ibu-ibu, ketika mau sekolah anak-anak tak ditungguin. Seperti itu ibu-ibu, penjelasan dari Umi Al-Inayah sangat luar biasa. Terima kasih Umi. Kita lanjutkan ya ibu-ibu ya. Kayaknya ibu yang sebelah sana itu udah aku mau bertanya seperti itu. Baiklah, monggo ibu. Saya Umi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Minarse dari Desa Tirta Kencana. Begini Umi, saya itu punya anak yang masih balita, yang punya watak itu cukup keras. Jadi ketika minta apa-apa itu harus sekarang, begitu Umi. Jadi bagaimana kita seorang ibu yang bersama dia itu hampir 24 jam bisa mengontrol emosi tidak terpancing. Begitu Umi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini susah ya Umi ya. Iya. Kalau minta apa-apa minta diturutin Umi. Kalau nggak punya uang, kalau nggak ada ini, bagaimana itu Umi? Enggak Umi, dijelaskan. Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Memang mayoritas anak-anak ini masih mempunyai rasa egois ya. Apapun pengen dituruti, apapun harus saat sekarang, tidak bisa ditunda. Nah ini, makanya anak-anak yaitu diberikan penjelasan, diberikan bimbingan bagaimana anak-anak kita supaya ketika
meminta sesuatu itu pertama adalah minta sama Allah. Nah, jadi jangan langsung ke kita, diajarkan kita mengenal Allah dengan ketika meminta, ayo doa dulu sama Allah biar dikabulkan, biar pokoknya kita usaha dan doa, diperkenalkan seperti itu. Dan diberi harus sabar ya, nunggu waktunya nanti dikabulkan sama Allah walaupun lewat orang tua. Diajarkan seperti itu. Nah, juga bagaimana pertama adalah paling utama di hatinya supaya lembut hatinya. Anak-anak kita didoakan selalu. Setiap habis sholat dihadroi, dibacakan Al-Fatihah, didoakan karena doa seorang ibu adalah mustajab, luar biasa. Maka gunakan fasilitas doa seorang ibu juga ayah mendoakan anak-anak kita supaya hatinya lembut, hatinya nurut, menjadi anak yang soleh-soleha. Dan dilatih selalu, selain didoakan juga dilatih seperti tadi. Ketika anak kita marah, dijelaskan dengan penuh kelembutan. Insya Allah kalau orang tua, ayah dan bundanya ucapannya lembut, anak-anak kita pasti akan lembut. Kalau orang tua nanti ucapannya kasar, gampang marah, anak-anak kita juga akan merekam dan akhirnya akan ngikut kepada orang tua. Orang tua sukanya marah-marah, akhirnya anak-anak menjadi marah-marah. Lah ini. Jadi bagaimana kita memberikan uswatun hasanah ya, dan mauidhah hasanah, memberikan contoh juga nasihat-nasihat penuh dengan kelembutan, diajari anak-anak kita apabila minta sesuatu, minta tolong, lah seperti itu. Setelah dikasih, ucapkan terima kasih. Kalau kita sudah terima kasih, dia sama-sama. Terus juga minta maaf ketika dia salah. Ajarkan, terapkan hal itu kepada anak-anak kita. Tapi jangan lupa terapkan juga kepada orang tua, kepada ayah bunda, supaya anak kita mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, itu jadi anak-anak kita bagaimana diberi pengertian, sabar ya nak, kita harus beli dulu ke pasar, kita harus cari dulu usaha untuk cari uang, harus sabar dengan ucapan yang lemah lembut. Insya Allah dengan bimbingan doa, usaha yang seperti itu, juga contoh yang seperti itu, anak-anak kita akan lebih berkurang untuk emosinya, insya Allah. Seperti itu ya Ibu, Ustazah. Ya Umi, berarti kita turuti tapi sekaligus kita kasih pengertian ya Umi ya. Tapi tidak semua dituruti ya Ustazah. Ada kalanya lihat permintaan. Kalau permintaan memang bagus ataupun menunjang ataupun memang gampang kita realisasikan, ya kita turuti. Oh seperti itu Ya, ya. tapi ya. kalau susah yang mungkin minta sesuatu yang tidak dibatas kemampuan, ini ya jangan kita turuti, kita kasih pengertian. Atau kadang mainan apa ya itu tidak tahu waktu sehingga dia marah-marah. Lah ini juga harus dikasih peraturan dan pengertian seperti itu. Berarti tidak harus semua diturutin ibu-ibu ya. Kalau permintaannya itu di batas kemampuan kita beri pengertian, kita harus sabar ya Umi ya, seperti itu Umi ya. Baiklah ibu-ibu, sudah jelas ya penjelasan dari Umi tadi. Baiklah, sudah atau lanjut lagi ya ibu-ibu ya? Lanjut. Wah, subhanallah Umi masih sangat luar biasa, masih semangat sekali ibu-ibu jamaah BKMT dari Rimbo Bujang. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Saya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Yuliati, jamaah dari Desa Sabta Mulia. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi anak balita yang apabila dinasehati atau diberikan pengarahan suka marah-marah atau suka banting-banting, nangis, menjerit-jerit, misalnya sedang asik bermain HP atau pegang mainan suka dibanting, begitu Umi. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa loh Umi, masih semangat ikut mengaji dalam ngopinya Umi. Subhanallah, walaupun membawa anak kecil Umi, pertanyaannya sangat luar biasa, yaitu bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum atau yang marah-marah ketika mainannya diambil Umi. Monggo Umi dijelaskan. Ya, ini pertanyaan mirip dengan tadi ya.
Jadi bagaimana anak-anak kita memang dilatih tadi untuk penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, dan diberi peraturan, disiplin. Ketika main HP hanya boleh sehari sekali 1 jam. Dan kedisiplinan ini juga selalu diterapkan, dan bagaimana ketika dia mampu untuk menerapkan kedisiplinan ini maka dikasih pujian, dikasih reward. Nah ini supaya hatinya penuh dengan kelembutan, penuh kesabaran, dan juga dilatih menjadi anak yang mempunyai jiwa atau karakter yang baik. Nah ini perlu latihan-latihan dan doa tadi, dan juga dilatih untuk disiplin. Supaya bahwa mainan ini jam berapa, ketika jam ini adalah harus dibuat jadwal belajar jam berapa, mainan jam berapa, dan memang saat ini kita tidak bisa menghindari ya anak-anak kita, karena ibunya juga pegang HP, bapaknya pegang HP, tentunya anak juga pegang HP. Tapi dibatasi, diberi peraturan bahwa boleh main HP hanya sehari 1 jam, jam berapa. Nah itu setelah jam berapa ini tidak boleh, harus ini. Lah ini insya Allah ketika kita memberikan peraturan, didisiplinkan, juga dikasih semangat, motivasi, dan penuh dengan kasih sayang, kelembutan, insya Allah anak kita akan luluh hatinya. Nah ini seperti itu Ibu ya. Seperti itu ya Umi ya. Oh seperti itu Bu. Jadi kita harus sabar, kita harus melatih kedisiplinan ya Umi ya. Seperti itu sehingga anak nggak tantrum lagi, nggak marah-marah lagi. Sangat luar biasa pertemuan hari ini. Masih semangat Ibu-ibu? Masih. Saya tes semangatnya sekali lagi. BKMT Maju Jaya. ngopi, Ngolah pikir, ngopeni hati bersama Umi Al-Inayah. Wah, sangat luar biasa Umi. Pada kesempatan pada hari ini kita membahas tentang materi mendidik anak balita dengan cinta sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Umi sangat luar biasa yang dijelaskan, begitu banyak bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya, dan semua unek-unek ibu-ibu sekalian Umi sudah terjawab dengan Umi. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Masih ada nggak? Masih ada ibu-ibu? Masih. Oh masih Umi ternyata. Iya, Oke, puasa masih tetap semangat. Baik Ibu, monggo. Saya Umi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dari Desa Tirta Kencana. Mau bertanya Umi, dan mohon pencerahannya. Saya itu punya anak yang berprestasi. Bagaimana cara kita agar supaya anak kita itu tetap rendah hati? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana caranya anak kita supaya selalu rendah hati Umi, tidak sombong. Monggo Umi dijelaskan. Jadi kadang anak-anak itu ada yang ketika mempunyai prestasi itu berlebihan ya, bangganya itu berlebihan. Wah ini saya hebat. Nah, tentunya anak-anak kita harus diberi pengertian, ini adalah nikmat dari Allah, ini adalah Allah yang memberikan, semata-mata adalah paling utama izin dari Allah, bukan semata-mata dari diri kita sendiri. Nah seperti itu, maka bersyukurlah kepada Allah. Nah ini, jadi bahwa ini adalah bukan semata-mata kerja keras dia, tapi adalah nikmat ataupun pemberian dari Allah. Nah kalau Allah tidak ridho, kalau Allah tidak ngasih, pasti dia tidak akan menjadi juara kita tidak bisa apa-apa. Kita ini hamba yang lemah, diberi pengertian kepada anak-anak kita. Ingat ya nak, ini adalah nikmat dari Allah. Allah tuh memberikan prestasi kepadamu, makanya harus bersyukur dan selalu semangat dan selalu rendah hati. Ini hanya titipan. Nah ini ya. Terus kita seumpama ibu-ibu yang punya mungkin kelebihan ya, punya mobil, ini adalah titipan dari Allah. Jadi kita harus tetap rendah hati dengan orang lain. Kita semuanya sama dengan orang lain, apapun orang lain itu kita sama dengan mereka. Ini hanya semua titipan yang suatu saat akan diambil oleh Allah.
Hidup mati kita adalah milik Allah. Nah, ini adalah rasa syukur kita terapkan kepada anak-anak kita bahwa semua adalah titipan dari Allah, nikmat dari Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa. Makanya jangan sombong, makanya harus selalu bersyukur. Kita semua sama manusia ini. Insya Allah dengan seperti itu sering diberi pencerahan, nasihat seperti itu, insya Allah anak kita akan selalu rendah hati. Terutama juga contoh, kita juga memberikan contoh kepada anak kita bahwa kita juga bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Insya Allah anak-anak kita akan mengikuti jejak-jejak kita. Terima kasih. Seperti itu Umi ya, kita harus sering-sering mengajak ngobrol anak kita ya Umi. Iya. Oh, kami tuh orang yang satu tapi jangan sombong. Ini tuh pemberian Allah, seperti itu Umi ya. Jadi kadang kita orang tua ini kadang menjadi polisi Bu ya. Kamu ini salah, ini jangan. Nah ini galak banget. Ini. Makanya ibu-ibu ini bagaimana menjadi seorang teman. Selain kita menjadi orang tua yang membina, mendidik, menasihati, juga menjadi teman. Kita kadang harus ngobrol dengan anak itu, mendengarkan. Kadang itu anak kecil cerewet, nah ini tanya-tanya ini anak kecil cerewet, udah kamu tuh kerjakan itu aja, kayak polisi, ini salah. Bagaimana kita menjadi orang tua itu selain menjadi orang tua, membimbing anak-anak kita, memberi contoh yang baik, tapi juga menjadi sahabat. Jadi mendengarkan anak kita ketika cerita, kadang anak itu Bu, kadang ibu-ibu saja kalau pulang dari sini ya pasti nanti cerita sama bapaknya, ih Pak di sana tadi saya ketemu loh, di sana saya tadi syuting loh, gitu Bu ya. Begitu juga anak-anak kita ketika pulang dari sekolah bertemu kawannya tadi yang pokoknya yang mengenai hati lah, yang membuat dia terkesan. Bu, tadi saya ketemu dengan itu, saya disuruh maju sama Bu Guru. Pasti mereka itu ingin cerita, beribu-ribu cerita yang ingin diungkapkan. Tapi kalau kita lagi sibuk, pasti nanti anak aja ribut aja. Lah ini anak kita menjadi down Bu, menjadi lemes, jadi nggak semangat gitu Bu ya. Tapi kita dengarkan, ada apa tadi ketemu dengan itu, Masya Allah. Nah ini terus semangat ya besok. Lah ini anak itu merasa dihargai, merasa didengarkan. Nah dia akan apapun akan bercerita dengan kita dan kita menampungnya dengan penuh dengan pesan-pesan supaya anak kita lebih semangat, lebih bersyukur, seperti itu Bu ya. Ya, seperti itu ya Umi ya, tidak melulu hanya mendikte anak aja seperti Umi sampaikan, tidak sebagai polisi ya ibu-ibu ya, tapi seperti sahabat dan teman. Ya, luar Kalau biasa. perlu ibu kita sekali-kali ibu-ibu itu main. Kalau saya kadang dengan anak saya itu kadang anak itu main apa Bu ya, yang apa itu ya, yang apa lubang itu loh Bu, dikasih apa itu dakon ya. Kadang anak itu ngajak main dakon Bu ya, saya ngantuk-ngantuk ikut gini aja. Kalah kadang itu mereka udah seneng banget Bu. Makanya manjanya itu dengan ibu. Pokoknya apa dengan ibu, tapi tidak harus memanjakan itu menuruti semua keinginan, tapi juga harus memberikan kedisiplinan. Seperti itu ya. Luar biasa Ibu, Umi saja yang seorang DPR entrepreneur dan Ketua BKMT sekaligus pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al Inayah meluangkan waktunya untuk bermain dengan anaknya, bermain dengan putrinya. Jadi kalau ibu di rumah harusnya seperti itu ibu-ibu, mau cerita sepanjang apapun harus kita dengarkan, seperti itu nggih Umi nggih. Baik, masih ada yang bertanya? Sudah cukup ya Umi ya. Wah, kayaknya masih kurang ya, kayaknya ingin bertanya terus masih pengen lagi. Iya, pengen lanjut terus Umi ya. Tapi sudah ditutup sesi pertanyaannya ibu-ibu ya. Kita sambung di acara yang selanjutnya. Alhamdulillah Umi ya, materi hari ini sangat berjalan dengan lancar, yaitu materi tentang mendidik anak balita dengan cinta sesuai dengan hadis dan Al-Quran bersama Umi Al Inayah. Ngopi, Ngolah pikir, ngopeni hati bersama Umi Al Inayah. BKMT Maju Jaya. Subhanallah Umi. Baiklah, yaitu materi kita yaitu mendidik anak balita dengan cinta sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Apa yang disampaikan beliau Umi Hilyatul Hasanah, yaitu tentang mendidik anak. Yang pertama, kita harus sering mendengarkan anak-anak kita dengan surat-surat Al-Quran. Yang kedua,
kita harus memberikan contoh kepada anak kita, memberikan contoh tidak hanya mendikte, tidak hanya memperlakukan anak dengan kasar, kita harus memperlakukan anak dengan lembut, dan banyak lagi yang telah disampaikan Umi Al-Inayah. Subhanallah, banyak ilmu, banyak sekali pengalaman, banyak sekali contoh yang telah Umi sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi ibu-ibu dan semua yang menonton acara pada hari ini. Seperti itu Umi. Iya. Baiklah, kita akhiri acara pada hari ini. Semoga acara pada hari ini tetap berguna, bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.